Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Pak Fuad selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Strategic Management E. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan pekerjaan kami dengan maksud pemenuhan penugasan ALP dengan perusahaan yang kami pilih, yakni PT Gojek. Berikut beberapa hal yang akan kami sampaikan, presentasikan pada kesempatan kali ini seperti company profile, data historis, analisis internal dan eksternal, posisi perusahaan, alternatif strategi, penentuan strategi, dan juga pembuatan taktik dan target. Baik, berikut untuk company profile dari perusahaan yang kami pilih, yakni Gojek atau PT Goto, Gojek Tokopedia Terbuka, yang dimana perusahaan ini didirikan pada tahun 2010. Berikut juga untuk nomor telepon dan juga media sosial yang digunakan oleh perusahaan. Untuk lebih lengkapnya, seperti struktur organisasi dari perusahaan Gojek ini telah kami sematkan pada paper yang sudah kami kerjakan. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Gojek yang sering ditulis sebagai Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang telah merevolusi industri transportasi di negara ini. Didirikan pada tahun 2009 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Gojek awalnya berfokus pada layanan Gojek konvensional, namun sekarang sudah merambah menjadi sebuah super app yang menyediakan berbagai macam layanan, mulai dari transportasi, pengiriman makanan, pengiriman barang, pembayaran digital, hingga layanan keuangan. Lalu untuk deskripsi produk dan jasa, untuk GoRide, layanan Gojek motor konvensional, GoCar, layanan transportasi menggunakan mobil, GoFood, layanan pesan antar makanan, lalu GoSend, pelayan pengiriman barang, lalu GoPay, dompet digital untuk melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya ada STP atau yang sering disingkat dari segmenting, targeting, positioning. Gojek menggunakan strategi STP dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, psikografik, dan perilaku. Targetnya adalah layanan masyarakat perkotaan dengan akses smartphone dan internet yang terus berkembang ke wilayah baru. Gojek memposisikan dirinya sebagai super app untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran. Lalu ada media pemasaran. Untuk media pemasaran ini, Gojek mengandalkan strategi pemasaran digital melalui media sosial, Google Ads, konten menarik, didukung oleh influencer-influencer, lalu ada iklan offline, serta promosi dan diskon untuk membangun brand awareness dan mempertahankan posisi pasar. Lalu tempat penjualan, Gojek mengandalkan aplikasi smartphone sebagai toko virtual untuk menyediakan layanan on demand yang memungkinkan transaksi antara pengguna dan driver tanpa batasan lokasi geografis. Lalu ada sumber daya manusia. Gojek mengelola sumber daya manusia secara dinamis dengan menggabungkan karyawan tetap di berbagai divisi dan mitra pengemudi, memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar. Lalu ada aset lain. Aset utama Gojek meliputi platform teknologi canggih, data pelanggan, aset fisik seperti kantor dan kendaraan, serta kemitraan strategis yang mendukung operasional dan pengembangan layanan. Lalu ada tren penjualan total, di mana Gojek tumbuh pesat dalam peningkatan penjualan berkat penggunaan smartphone, perubahan gaya hidup, dan ekspansi layanan, meski masih menghadapi tantangan mencapai profitabilitas yang stabil. Lalu yang terakhir yaitu kondisi perusahaan Gojek saat ini. Setelah bergabung dengan Tokopedia pada tahun 2021 menjadi perusahaan Goto, Gojek Tokopedia, Gojek terus mengembangkan layanan ride hailing, GoFood, GoPay, dan memperkuat posisinya di e-commerce. Gojek fokus pada efisiensi, pertumbuhan jangka panjang, dan ekspansi di Asia Tenggara sambil menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis internal dan eksternal dari perusahaan Gojek ini. Yang pertama saya akan menjelaskan SWOT. Dalam kekuatan Gojek, mereka memiliki pangsa pasar yang luas dengan branding kuat dan kepercayaan pelanggan sehingga Gojek memiliki dominasi di pasar transportasi dan teknologi seluruh Asia Tenggara yang memungkinkan memperluas bisnisnya. Kemudian ada teknologi dan inovasi Gojek yang terus-menerus dan menjadi relevan dan kompetitif
dengan menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasi. Kemudian untuk bagian kelemahan perusahaan Gojek ini adalah ketidakpastian yang muncul karena Gojek itu bergantung pada peraturan pemerintah. Saat layanan dihentikan sementara, perubahan kebijakan seperti lisensi atau tarif dapat mempengaruhi operasi dan efisiensi sehingga membuat pengguna itu beralih ke pesaing seperti Grab. Kemudian keamanan dan privasi yang sangat penting di era internet. Ancaman seperti pelanggaran data dan serangan siber dapat merusak kepercayaan dan kekhawatiran tentang privasi dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Gojek bertanggung jawab untuk menjaga data pelanggan agar tidak disalahgunakan. Kemudian untuk opportunities atau peluang dari Gojek ini adalah mereka memiliki kemitraan strategis yang dimana mampu bekerja sama dengan perusahaan atau penyediaan layanan lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi, memperluas ekosistem, dan menghasilkan keuntungan bersama bagi Gojek. Kemudian ancaman dari perusahaan Gojek ini adalah persaingan yang sengit. Di tengah persaingan ketat dengan pesaing kuat dan inovasi baru, Gojek harus tetap inovatif dan kompetitif untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan layanan dan nilai tambah. Kemudian perubahan regulasi. Gojek harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah karena perubahan aturan di industri ride-hailing yang dapat mempengaruhi izin biaya dan strategi bisnis perusahaan. Kesimpulannya adalah, dengan branding yang kuat, kepercayaan pelanggan dan pangsa pasar yang luas, Gojek memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun bergantung pada undang-undang dan masalah keamanan data pemerintah menjadi kelemahan. Kemitraan strategis menawarkan peluang, sementara persaingan ketat dan perubahan regulasi merupakan ancaman utama untuk perusahaan Gojek ini. Gojek harus terus-menerus untuk berinovasi, mempertahankan hubungannya dengan pemerintah, dan meningkatkan keamanan datanya untuk tetap kompetitif. Kemudian selanjutnya adalah analisis internal, yaitu dari kekuatan, yaitu ekosistem layanan terpadu. Dengan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman makanan seperti GoFood, dan dompet digital GoPay, Gojek mampu membangun sebuah ekosistem yang saling mendukung. Kemudian keterlibatan merek yang kuat. Gojek memiliki reputasi dan loyalitas pelanggan yang tinggi sebagai pemimpin industri ride-hailing di Indonesia. Kemudian inovasi teknologi. Gojek terus mengembangkan teknologi untuk membuat aplikasinya lebih mudah digunakan. Kelemahannya adalah ketergantungan pada perdagangan nasional, karena sebagian besar pendapatannya masih berasal dari Indonesia. Risiko bisnisnya lebih besar terhadap peraturan dan ekonomi lokal. Kemudian adanya tinggi biaya operasional. Tekanan pada profitabilitas meningkat karena subsidi untuk menarik pelanggan dan mempertahankan mitra driver. Kemudian analisis eksternalnya adalah peluang peningkatan ekonomi digital. Dengan meningkatkan adopsi internet dan teknologi membuat pasar layanan berbasis digital yang lebih luas. Kemudian diversifikasi layanan. Gojek masih dapat membuat produk baru seperti layanan kesehatan, pendidikan, atau bisnis antara perusahaan. Kemudian adanya ekspansi regional. Potensi pertumbuhan di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki kebutuhan layanan yang sebanding. Kemudian ancaman, yaitu adanya persaingan yang ketat. Dengan munculnya pesaing seperti Grab dan Shopee, Gojek itu kehilangan bagian dari pangsa pasarnya di berbagai lini bisnis. Kemudian regulasi pemerintah. Operasi Gojek mungkin terpengaruh oleh peraturan baru yang berkaitan dengan ride-hailing atau platform digital. Kemudian yang terakhir adalah perubahan selera konsumen. Konsumen yang memilih layanan lain dengan harga atau fitur yang lebih baik dapat mengurangi kesetiaan pelanggan Gojek. Berikut analisis SWOT untuk posisi perusahaan Gojek beserta cara pembuatan dan penentuan ratingnya. Perhitungan skor. Skor sama dengan bobot kali rating. Total skor dari strength dan opportunities menunjukkan potensi. Total skor dari weakness dan threats menunjukkan risiko. Perbandingan skor memberikan pandangan posisi strategis perusahaan. Kesimpulan internal.
Gojek memiliki kekuatan yang sedikit lebih dominan dibandingkan kelemahan. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek secara internal cukup solid, namun perlu mengatasi kelemahan tertentu seperti biaya operasional tinggi dan ketergantungan besar pada pasar Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Kesimpulan eksternal. Gojek memiliki peluang yang cukup besar dari pertumbuhan ekonomi digital, tren pembayaran non-tunai, dan kolaborasi dengan UMKM. Namun, ancaman seperti kompetisi ketat, perubahan regulasi, dan risiko pelanggaran data harus diantisipasi dengan baik untuk mempertahankan posisi strategisnya. Oke, selanjutnya ada alternatif strategi yang dimana yang pertama, ekspansi layanan ke pasar internasional. Dengan brand awareness yang tinggi, layanan lengkap, dan dukungan investor, Gojek berhasil memperluas operasinya di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, dan Filipina. Yang kedua, Gojek memanfaatkan ekosistem digital, yaitu mendorong penggunaan GoPay lebih luas dengan memanfaatkan tren transaksi non-tunai dan gaya hidup digital, baik untuk pembayaran domestik maupun internasional. Yang ketiga, ada pengembangan layanan kesehatan, di mana Gojek memperluas telekonsultasi dengan lebih banyak dokter dan rumah sakit, menawarkan pemeriksaan kesehatan rutin, serta membangun platform farmasi online untuk akses obat. Lalu ada juga Gojek fokus pada kualitas layanan dan pengalaman pengguna, di mana Gojek itu menyediakan program loyalitas yang lebih personal, meningkatkan pelatihan mitra pengemudi dan merchant, serta memperbaiki antarmuka dan fitur aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada ekspansi ke segmen pasar baru. Gojek menargetkan generasi muda dengan fitur sesuai gaya hidup mereka, memperluas layanan ke pedesaan, dan menyediakan solusi transportasi serta logistik untuk perusahaan. Lalu, Gojek juga berkolaborasi dengan pemerintah dan industri lain, seperti bermitra dengan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan dengan industri pariwisata untuk menyediakan paket wisata yang lengkap. Untuk yang terakhir, Gojek melakukan inovasi teknologi berkelanjutan yang dimana menambah armada kendaraan listrik untuk mengurangi emisi, menerapkan AI untuk efisiensi dengan personalisasi, serta menggunakan blockchain untuk keamanan transaksi. Berdasarkan analisa yang telah kelompok kami lakukan pada halaman-halaman sebelumnya, kelompok kami memutuskan untuk memilih penggunaan strategi QSPM, yaitu strategi SO, Strength dan Opportunity. Strategi ini melibatkan 3 hal besar, yaitu yang pertama, yaitu ekspansi internasional yang dapat memanfaatkan brand awareness yang kuat dengan memperluas pasar di wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina, serta menargetkan pasar dengan pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi. Yang kedua, yaitu adanya penggunaan inovasi teknologi berbasis AI dan Big Data dengan menggunakan kekuatan infrastruktur, teknologi, dan tren gaya hidup digital. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pada pembayaran GoPay dengan memanfaatkan pertumbuhan transaksi digital GoPay sebagai pembayaran utama untuk seluruh layanan Gojek maupun e-commerce seperti. Alasan kelompok kami memilih strategi tersebut adalah yang pertama, adanya posisi internal yang kuat dikarenakan Gojek memiliki keunggulan utama seperti pada layanan yang luas dengan pangsa pasar yang besar dan teknologi yang sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya lingkungan eksternal yang mendukung, maka dari itu Gojek memiliki peluang untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional untuk memperluas jangkauan layanan Gojek. Dan yang terakhir, memiliki keunggulan daripada kompetitor. Dengan adanya penerapan strategi ini, Gojek mampu memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar serta dapat mengurangi ketergantungan pada pasar lokal. Namun, terdapat juga kelebihan dan kekurangan atas pemilihan strategi SO. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat memaksimalkan potensi pada perusahaan. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal yang sudah dimiliki perusahaan untuk meraih peluang besar di pangsa pasar. Yang kedua, yaitu pertumbuhan yang cepat dan signifikan sehingga perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi daripada perusahaan dan kompetitor lainnya. Dan yang ketiga, adanya keunggulan kompetitif yang dapat memperkuat posisi Gojek
Gojek sebagai pemimpin pasar apabila menerapkan strategi ini. Untuk kekurangannya yaitu dari penerapan strategi ini, yang pertama membutuhkan investasi yang besar dan signifikan, dan yang kedua adanya risiko ekspansi dan tantangan baru dikarenakan bersaing dengan perusahaan lokal yang lebih paham keadaan pasar lokal. Strategi ini berdampak hingga jangka panjang pada Gojek, dikarenakan ekspansi internasional dan pengembangan teknologi yang juga membutuhkan waktu untuk merealisasikannya, seperti riset pasar baru, pembangunan infrastruktur lokal, dan pengembangan sistem berbasis AI. Keuntungan dari penerapan strategi ini juga dapat terlihat 3-5 tahun mendatang pada perusahaan Gojek. Bagian berikutnya yakni taktik atau rekomendasi tambahan dan juga rencana implementasi dalam 6 bulan ke depan. Yang pertama yakni fokus pada segmen yang tepat. Yang dimaksud di sini yakni kita ambil pada bagian healthcare, yang dimana kita mengusulkan untuk diadakannya farmasi online, yang dimana Gojek melakukan kerjasama dengan apotek-apotek besar dan juga yang sudah terpercaya untuk menyediakan obat-obatan dengan pengiriman yang di-provide dari Gojek, dan juga memberikan fitur layanan konsultasi farmasi. Yang kedua yakni teknologi dan infrastruktur, yang dimana kami menekankan di sini yakni untuk platform yang terintegrasi dengan maksud memastikan semua layanan baru dari Gojek ini yang akan diluncurkan ini dapat berjalan dengan lancar dan mulus. Selanjutnya ada pada pemasaran dan juga promosi, di mana untuk pemasaran ini kami melakukannya dengan kampanye targeted. Yang dimaksud di sini yaitu melakukan kampanye ini sesuaikan dengan demografi dan juga minat dari para pengguna. Yang terakhir ada kemitraan strategis, yang dimana kami mengusulkan seperti pada sebelumnya, yaitu pada bagian startup health tech ya, yang dimana PT Gojek ini bisa melakukan investasi atau juga akuisisi health tech yang inovatif. Pada bagian target, yang dimana rencana implementasi dalam 6 bulan. Pada bulan pertama sampai bulan kedua, kami akan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna di dalam segmen healthcare ini. Kemudian juga kita akan memilih mitra yang strategis untuk melakukan telekonsultasi dan juga farmasi pada bagian obat-obatan secara online. Dan kemudian pada bulan ketiga sampai bulan keempat, kami akan meluncurkan layanan healthcare telekonsultasi ini dengan fitur-fitur yang masih dasar. Kemudian juga dilakukannya kampanye pemasaran awal untuk layanan baru ini. Dan pada bulan ke-5 sampai bulan ke-6 kami akan melakukan peluncuran secara resmi layanan healthcare telekonsultasi ini, yang dimana setelah dilakukannya peluncuran ini akan didapatkan sebuah evaluasi kinerja dari segmen baru ini, segmen healthcare atau telekonsultasi ini. Dan kami juga akan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan tidak lupa juga pada akhirnya kami akan mengembangkan segmen baru ini, segmen healthcare ini dengan fitur-fitur yang lebih inovatif, yang lebih terbaru, seperti mungkin bisa dilakukannya pemberian resep digital. Selanjutnya yakni untuk ukuran keberhasilan dari layanan baru atau segmen baru healthcare yang kita luncurkan ini. Untuk ukuran keberhasilan yang pertama, jelas dengan diadakannya layanan baru ini diharapkan pertumbuhan pengguna, yang dimana jumlah pengguna dari aplikasi Gojek ini dapat meningkat ya dengan adanya segmen baru ini. Untuk yang kedua yakni tingkat keterlibatan. Yang dimaksud di sini yakni frekuensi penggunaan layanan, sesi penggunaan layanan, dan juga tingkat retensi dari para pengguna Gojek. Untuk ukuran keberhasilan yang ketiga yakni pendapatan tambahan, yang dimana dengan adanya segmen baru, layanan baru ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan.
Dan yang terakhir yakni Net Promoter Score atau NPS, yang dimana ukuran keberhasilan ini didapatkan dari tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan baru atau segmen baru ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Apabila ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.